Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwafillah yang dirahmati Allah SWT, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Kembali di channel saya. Kembali dengan saya, dengan Pakil Ahmad Samsuri. Tadi kita telah membahas tentang fardu tayamum di dalam kitab Safinatun Najah. Sekarang kita akan melanjutkan bahasan tentang batalnya tayamum dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami. Saya cuma ganti peci aja nih. Baik, kita mulaikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa barakatuh bidarin amin. Maaf nih, sakit gigi anak. Paslun ay haza paslun ubtilatut tayammumi salah satu. Batalnya tayamum itu ada 3. Ma abtalul wudu'ah, apa-apa yang membatalkan wudu atau segala macam yang membatalkan wudu. Contohnya apa? Membatalkan wudu. Ya. Buang angin. Keluarnya sesuatu yang dari kubul dan dubur. Sesuatu yang keluar dari kelamin maupun dari dubur, pantat, kentut misalkan, atau mungkin lagi buang air kecil atau BAB, itu batal tayamumnya. Atau menyentuh buah zakar kita, alat kelamin kita yang laki-laki, batal wudunya. Ya, batal wudunya. Apalagi macam bersentuhan laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa atau balik, yang bukan mahram tentunya, batal wudunya. Ya, sama dengan berwudu itu ya, tayamum. Banyak lagi ya, itu contohnya. Atau badan kita kena najis, ya kan, batal wudunya. Itu. Baik, yang kedua apa? Waridata, artinya murtad, keluar dari agama Islam, nauzubillah. Nah, murtad lagi tayamum, tahu-tahu mengingkari bahwa Allah itu nggak ada misalkan. Yang ada Yesus misalkan, itu nauzubillah misalkan. Itu dia benar murtad. Kan, nauzubillah misalkan contohnya aja. Kan, murtad. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga di sini ada dikatakan wa tawahumul ma'i iyatamma lipaqdihi. Jadi sesuatu yang menduga adanya air, jangan jika tayamumnya karena keadaan tidak ada air. Batal wudunya. Contohnya apa? Ini kan sudah saya bahas tentang masalah batalnya tayamum dalam kitab Kifayatul Akhyar secara rinci di konten-konten saya sebelumnya. Silakan dicek, dilihat. Menduga adanya air jika tayamum itu karena tidak ada air. Contohnya kita wudu, tayamum. Habis ini kebetulan nggak ada air nih. Jangan di rumah nggak ada air, benar-benar nggak ada air. Di rumah tetangga kita nggak ada air, di lingkungan kita nggak ada air, di kampung kita nggak ada air. Kebetulan banget benar-benar kering, nggak ada air. Tayamum dah tuh. Habis kita tayamum, tuh hujan turun, maka batal tayamumnya. Baru kita berwudu seperti biasa. Karena hujan turun. Berarti kan kalau hujan turun ada air.
atau kita wudhu atau kita tayamum, habis kita tayamum kan nggak memang kagak air di kampung kita tayamum, tentu teman kita bawain air aqua 1 liter, maka tayamumnya menjadi batal karena adanya air. Gitu, paham sini ya. Nah, lebih lanjutnya lagi secara rinci tentang batal tayamum ada di konten-konten saya sebelumnya, silakan dicek atau dilihat ya. Saya kira itu aja batalnya tayamum dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang benda najis yang bisa suci ya. Faslun haza faslun alladzi yatuhuru minan najasati salah satu. Benda yang najis itu menjadi suci itu ada 3 macam. Apa saja? Yang pertama al-khamru iza takhallalat binafsiha yaitu arak atau minuman keras yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Misalkan arak kita simpen aja di lemari udah lama banget, misalkan tertimbun aja itu arak atau berubah menjadi cuka. Arak itu kan haram hukumnya, najis hukumnya kan, najis arak. Makanya orang kena arak itu najis, wudhu lagi dibersihin. Badan kita kena arak itu bersihin, kemudian berwudhu lagi. Arak najis. Tapi arak yang kita timbun lama banget ya misalkan, atau berubah menjadi cuka, maka benda itu tidak menjadi najis lagi karena sudah berubah menjadi cuka. Ini sudah saya bahas di dalam konten-konten saya sebelumnya, silakan dilihat kembali. Jadi arak yang tadinya haram, najis karena ditimbun kelamaan mungkin berubah menjadi cuka, itu menjadi tidak najis karena berubah menjadi cuka. Ya, paham sini ya. Kemudian yang kedua apa? Wajildul mayyitati idza dubiga maksudnya idza dubiga, menjadi kulit bangkai yang sudah dimasak ya. Kulit bangkai yang sudah dimasak, kulit bangkai itu kan najis, jika dimasak tidak menjadi najis lagi karena sudah dimasak. Ya. Kemudian yang apa yang ketiga? Wa ma sara hayawanan, hewan yang disembelih, ya, hewan sembelihan itu menjadi tidak najis, ya kan? Hewan itu suci, cuman menyembelihnya itu hewan sembelihan yang mana? Cuman cara menyembelihnya itu harus dengan asma Allah, kan? Harus dengan asma Allah. Tapi kalau bukan dengan asma Allah sembelihannya itu menjadi tetap jadi ya jadi haram, nggak boleh, ya kan? Dengan asma Allah kan benda itu menjadi, hewan itu menjadi enggak najis, haram. Ya, saya kira itu aja bahasan kita tentang batalnya tayamum dan benda najis yang bisa menjadi suci kembali, bisa menjadi suci maksud saya, dalam kitab Safinatun Najah. Insyaallah nanti lain waktu kita akan bahas tentang macam-macamnya najis dalam kitab ini. Dan saya cukup sekian.
Kiranya kalimat-kalimat saya kurang berkenan, mohon para asatis untuk meluruskannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat al-fakir dan umumnya para jamaah sekalian, para kaum muslimin dan muslimat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.